Anda menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Minggu 28 November 2021 bersama saya Bona Azari Nisa. Dan saya Nakmah Majid. Beragam informasi serta berita aktual telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Saudara, di tengah pandemi COVID-19 kami terus mengajak Anda untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas serta interaksi. Mari kita dukung program vaksinasi nasional yang sedang dilakukan pemerintah. Jika Anda sudah divaksin, tetap patuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan keluarga. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan berbagai media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. Petani di Manggonang berharap keadilan. Pedagang keluhkan kenaikan harga gas LPG 3 kg. Saudara, kita ke informasi pertama. Ribuan pokok kelapa sawit dan jeruk milik petani di Banjarbatang Alin diduga dirusak oleh karyawan PT Anam Koto. Masyarakat meminta keadilan karena lahan tersebut sudah mereka olah secara turun-temurun sebelum PT Anam Koto datang. Ratusan petani yang mengolah lahan di daerah Banjarbatang Alin, Nagari Muara Kiawai, kecewa dan meminta keadilan karena pokok kelapa sawit dan jeruk mereka dirusak oleh karyawan PT Anam Koto dengan cara diracun dan ditumbangi menggunakan mesin pemotong. Sempat terjadi adu argumen di lahan tersebut karena petani menemukan puluhan pekerja dari PT Anam Koto yang sedang bekerja di lahan sengketa tersebut. Bahkan beberapa pekerja terlihat membawa alat untuk membersihkan kelapa sawit dan satu orang membawa jerigen cairan diduga untuk meracuni sawit masyarakat. Di lokasi juga ribuan pokok kelapa sawit dan jeruk masyarakat terlihat rusak dan sudah ditumbangi. Tokoh masyarakat setempat Basrah Lubit mengatakan, sementara aktivitas pertanian di lahan itu sudah dimulai masyarakat Manggonang, Jorong Sungai Tanang, Kecamatan Sungai Aur sejak tahun 1963 lalu, yang dilakukan oleh keluarga mereka hingga hari ini. Kehadiran PT Anam Koto mengklaim lahan mereka masuk HGU hingga melakukan perusakan sangat mengganggu masyarakat. Bahkan saat ini sekitar 57 hektar lahan dengan ribuan pokok tanaman sudah dirusak oleh perusahaan. Masyarakat meminta aktivitas perusahaan di lahan tersebut dihentikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena masyarakat mengalami kerugian yang sangat besar. Sementara itu pekerja mengaku hanya menjalankan perintah dari perusahaan karena dinilai berada di dalam HGU. Sampai kepada orang tua kami terus peladang di sini. Sampai sekarang sama kami tetap berusaha di sini. Nah, areal ini tidak masuk daerah yang diserahkan kepada PT Anam Koto. Ini adalah areal desa Selamat Riyadi, Jorong Kampung Alang. Jadi jelas kami sampaikan. Namun Anam Koto tetap mengklaim bahwa katanya ini termasuk di dalam HGU-nya. Sehingga masyarakat kami dirugikan sebesar-besar kerugian kami. Dari hitungan kami ini ada sekitar 57 hektar yang sudah diracun tanaman masyarakat. Ya, sudah 57 hektar ini yang sudah diracun. Kalau kamu hitung-hitung pokoknya bukan 7.500 pokok lah yang rusak. Ya, sawit masyarakat yang sudah dirusak oleh PT Anam Koto. Salah seorang petani lahan, AM Afandi, mengaku kelapa sawit dan tanaman lain miliknya diracun dan ditumbangi oleh karyawan PT. Ia mengalami kerugian ratusan juta rupiah dan meminta pihak berwajib bisa memproses kasus pengerusakan ini. Berarti sudah pernah Bang merasakan hasilnya? Belum, tapi diambil karena dilarang oleh PT Anam Koto. Buah yang kita punya tidak boleh diapain. Oke, lahan abangnya berapa hektar? Lebih kurang 6,5 hektar. Artinya abang pernah enggak, karena abang kan warga negara Indonesia, ada enggak upaya melapor lagi? Udah pernah kita laporkan sama Kapolsek Gunung Tulai, polsek yang terdekat, udah di TKP, tapi habis di TKP tidak ada ditanggulangi hasil yang laporkan. Oh, abang sedangkan surat laporan nggak ada yang dikasihkan. Oke, abang kerugian abang berapa juta nih? Kalau diperkirakan lebih kurang, kalau 1 hektar sawit minimalnya 1 batang 25 juta sampai berhasil. Sementara itu, salah seorang pengawas yang berada di lapangan mengaku bekerja sesuai dengan perintah dari perusahaan. Masyarakat meminta pemerintah dan instansi terkait hadir dan adil dalam masalah ini. Sebab ratusan kepala keluarga menggantungkan hidupnya dengan berladang dan bertani di daerah itu.
Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sejumlah pedagang makanan di